Dulu gue gaji UMR, sekarang tabungan tunai gue ada 1 miliaran di luar investasi gue. Lo pernah nggak nyoba nabung sungguh-sungguh tapi gagal mulu? Tapi tau nggak, itu sebenarnya bukan salah lo. Tapi karena lo belum pakai strategi yang bener, video ini bahas 5 strategi jitu buat bantu lo nabung 100 juta lebih cepat yang gue pakai dan terbukti secara ilmiah. Nama gue Pandekat, yuk sikat. Cara cepat nabung yang pertama, tahu bahwa tabungan sama dengan penghasilan dikurang ego. Banyak orang mikir ya, tabungan sama dengan penghasilan dikurangi pengeluaran. Jadi kalau penghasilan makin tinggi, tabungannya jadi makin gede gitu. Tapi realitanya, semakin gede gaji orang, kadang justru makin boros. Ada aja yang harus dibeli. Pas gaji 3 juta, nabung susah. Pas gaji 10 juta, tabungan ya segitu-segitu aja. Tapi Morgan Housel, pengarang buku Laris Psychology of Money, yang dibahas influencer dalam negeri, bilang tabungan bukan penghasilan dikurangin pengeluaran, tapi penghasilan dikurangin ego. Coba deh, lo lihat sekitar kamar lo yang sekarang, ada barang-barang yang lo beli cuma biar kelihatan keren di mata temen gak? Misalnya iPhone, sepatu lari, raket padel yang dibeli karena ikut-ikutan temen. Nah biasanya nih beli bukan karena butuh, tapi kebelet pamer, biar gak kalah gaya. Kalau kenal teman-teman model gini, tulis di kolom komen ya. Tapi Nabi udah ingetin, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau perhiasan dan selalu berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Artinya hati-hati kebawa pamer jadi boros. Jadi ya rendahkan aja ego kita. Nggak usah ikut-ikutan kalau mau nabung cepet, fokus ke fungsi. Tapi penting banget pasang perangkap buat nabung, gue bahas di poin kedua. Cara supaya bisa nabung cepat kedua, pasang perangkap buat diri kita. Jadi gini, dulu gue suka banget kecanduan beli sepatu. Duit dari gaji atau kerja sampingan langsung habis buat beli sepatu lagi. Nabungnya boro-boro, tapi suatu hari gue baca riset soal commitment devices. Intinya lo pasang jebakan sekarang buat nahan gak nyesel di masa depan. Contoh simpel, waktu gue pengen berhenti ngemil, gue minta mbak gue sembunyiin keripik kesukaan gue di tempat yang gue gak tahu. Jadi tiap kali gue ngidam, gue harus tanya ke mbak gue. Terus mbak gue nanya, "Pak, bukannya mau stok keripik?" Kalau sakau banget, jadi gue nyari diem-diem ribet banget dan akhirnya gue jadi malas sendiri. Nah, sistem kayak gitu bisa lo pakai juga buat urusan nabung duit. Misalnya lo gampang banget belanja online tanpa mikir. Lo bisa bikin 2 jenis jebakan. Satu, internal friction, bikin ribet dari dalam. Ada orang yang literally ngebekuin kartu kreditnya di es batu. Jadi kalau mau pakai kartu kredit harus nunggu cair dulu es batunya. Ada juga yang hapus semua aplikasi belanja dan di laptopnya website belanjanya semua disetting supaya nggak bisa diakses. Kalau dia butuh banget belanja harus download terus hapus lagi. Jadi ribet. Jadi ya tapi justru ribet itu tujuannya. 2, external friction, pakai ancaman dari luar. Dulu gue pernah bilang ke istri gue, ini 2 juta kalau sampai aku beli sepatu lagi, akhirnya kamu bisa pakai duit 2 juta ini buat apa aja. Semakin ribet proses buat belanja, semakin ada kesempatan buat nabung. Yang mau coba, tulis di kolom komen. Tapi otomatis adalah kata kunci supaya nabung lebih cepat. Gue jelasin di cara berikutnya. Oke, cara ketiga, bikin sistem uang otomatis. Satu hal yang gue sadar tentang ngatur duit. Walaupun lo tahu semua teori keuangan, lo tetap bisa gagal. Contohnya, gue sendiri tiap pulang kerja ketika niat makan sehat, niat ini langsung lenyap begitu ngeliat gorengan. Gue mikir kenapa sih susah banget nahan diri, ternyata jawabannya simple. Otak sama mental kita tuh capek banget bikin keputusan sehari-hari. Kerja kantor, milih baju, ngebalas chat, jadi drama hidup. Pas malam otak udah sewak lo bateri, mental capek, akhirnya gampang banget nyerah ke godaan. Nah itu juga yang bikin susah nabung. Niat sih ada, tapi tenaga udah habis. Solusinya, bikin semua otomatis. Pas gue bikin nabung itu otomatis setiap hari gajian, langsung hari itu juga kepotong gaji buat nabung dan investasi. Bahkan tanpa usaha tambahan, pengeluaran gue turun dan tabungan gue naik drastis. Gokil sob. Ini yang gue lakukan, bikin sistem nabung dan investasi gue otomatis. Di hari pertama gajian, bener-bener di hari yang sama, pas gaji gue masuk, uang gue otomatis masuk ke hal-hal ini. 1, 10% gaji otomatis masuk ke rekening pensiun. 2, 15% langsung ke transfer ke aplikasi investasi. Gue gak mikir kapan waktu yang tepat beli saham. Semua otomatis, angkanya setiap bulan sama. 3, tagihan kartu kredit, cicilan, uang sekolah anak, asuransi, gaji karyawan, dan biaya bulanan lainnya kayak listrik. Semua otomatis terbayar di tanggal jatuh tempo.
rekening bank gua langsung otomatis kepotong. 4 sisanya baru bisa dipakai buat seneng-seneng dan sebagainya. Jadi gue cuman butuh beberapa menit sebulan buat ngecek semuanya dan sisanya semua jalan sendiri. Gua tetap bisa hidup santai, tapi duit terus ke manage dan nabung tetap jalan otomatis. Dan kalau kalian mau belajar lebih banyak tentang atur keuangan dan investasi, kalian bisa gabung ke komunitas gua gratis dengan klik link di deskripsi bawah dan kalian bisa dapat Excel pencatatan keuangan gratis juga. Oke, lanjut. Cara keempat, aturan one in one out. Kadang emang ada momen dimana kita beneran butuh beli sesuatu. Misalnya jaket lo udah kecilan, laptop lo rusak, atau sepatu lo bolong. Tapi masalahnya kita sering pakai kata-kata butuh sebagai alasan buat beli barang baru, padahal kenyataannya cuma pengen aja. Nah, buat ngakalinnya, lo bisa pakai aturan satu masuk satu keluar. Gimana cara mainin strategi ini? Satu, kalau mau beli barang baru, pasti itu buat gantiin yang lama. Misalnya lo mau beli jaket baru, cek dulu jaket lo sebelumnya kenapa. Kalau kekecilan, kalau sobek, oke, boleh beli. Kalau cuman bosen, sorry bro, tahan dulu. 2, coba beli barang bekas, second atau vintage dulu. Barang lawas kadang kualitasnya malah lebih bagus, harganya pun jauh lebih murah. 3, setelah beli langsung keluarin yang lama. Bisa lo jual online, donasiin, atau kasih ke orang yang ngebutuhin. Tujuannya bukan cuma ngurangin tumpukan barang di rumah, tapi juga mastiin lo ngeluarin duit buat beli barang yang emang bener-bener lo butuhin. Bukan beli nggak sengaja, akhirnya tabungan 1 juta lo nggak kesampaian. Tapi cara kelima yang paling penting, cara kelima yang paling penting yaitu audit keuangan tahunan. Biasanya di akhir tahun kita suka refleksikan, hidup gue tahun ini udah gimana ya? Target gue tercapai nggak? Apa yang bisa gue perbaikin ya tahun depan? Tapi lo pernah nggak ngelakuin refleksi khusus buat keuangan lo sendiri? Kalau belum, lo harus banget coba. Karena ini adalah cara paling mantep buat nabung banyak dalam waktu singkat. Cek lagi deh, beda sama budgeting bulanan yang lo lakuin tiap bulan ya. Itu ibarat lo lagi ngayuh perahu pelan-pelan. Tapi kalau audit uang tahunan itu ibarat lo lagi berdiri ngelihat ke arah tujuan dan pasti lo nggak cuma maju tapi juga ke arah yang benar. Cara lakuin audit keuangan ala pro, satu, setiap Desember nih coba deh download riwayat transaksi lo dari bank atau kartu kredit ke Excel atau Google Sheet lo. 2, highlight nama-nama transaksi yang muncul berpulang, pelanggaran bulanan, mingguan, dan lain-lain. 3, cek satu-satu masih lo pakai nggak? Kalau nggak langsung cancel aja. Kalau udah terlanjur kebobolan, email customer service-nya dan minta refund. 99% kemungkinannya bakal dibalikin lagi duit lo. 4, langganan nih masih lo pakai tapi udah nggak promo lagi atau makin mahal. Coba negosiasi harga atau cari alternatif lain yang lebih murah. 5, cari biaya siluman lain. Biaya admin bank, potongan aneh, atau fee misterius. Kalau ada yang aneh, telepon banknya dan minta baik-baik biar dihapus. Itu semua bisa banget kok. Ini tuh kayak bersih-bersih rumah tapi buat keuangan lo. Dan lo cukup lakuin ini 1 tahun sekali aja. Tapi wajib lo belajar cara investasi dari 16.000 jadi 1 miliar di sini dan buku-buku investasi terbaik yang ada di video ini. Sip, assalamualaikum.